Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jamaah salat Isya dan insyaallah dilanjutkan salat tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya mengucapkan dan kita semua memanjatkan puji syukur kepada Ilahi Rabbi karena kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur panjang, kesehatan sehingga kita masih bisa menyelesaikan 25 Ramadan. Oleh karena itu, sebagai umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tak henti-hentinya kita memperbanyak syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah. Semoga dilimpahkan rahmatnya kepada kita semua dan insyaallah beliau salah satu nabi dan rasul yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk memberi syafaat di yaumil akhir nanti. Semoga kita yang ada di bulan suci Ramadan ini, khususnya yang datang melaksanakan ibadah salat ini, salah satu di antara kita mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil akhir nanti atas izin Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagaimana sering kita dengar bahwa Islam ini adalah sudah sempurna. Allah Subhanahu wa taala memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghadapnya karena sudah sempurna Islam ini. Sekecil apapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh kepada kita. Salah satunya tadi yang disampaikan oleh ustaz kita waktu subuh, adab menguap. Jadi adab menguap bukan karena kita harus tekan mulut kita. Kalau bisa tidak kelihatan gigi. Kalau tidak ditutup dengan telapak tangan atau tangan kita. Itu adabnya. Bukan membuka. Wah, kan begitu. Kan banyak yang biasa kalau kita menguap dibuka. Makanya kenapa sering terjadi Bapak Ibu ketika ada yang menguap biasa kaku mulutnya. Kenapa? Itu disampaikan tadi bahwa jin akan masuk ke dalamnya. Karena itu adalah pintu jin yang masuk ke dalam tubuh seseorang dengan lewat menguap. Oleh karena itu banyak sekali adab-adab yang Allah lewat Rasulnya yang diberikan kepada kita. Tapi kadangkala kita sebagai hamba mungkin tidak tahu, ataukah kita menganggap remeh, ataukah kita menganggap bahwa itu adalah persoalan yang kecil, sehingga adab-adab itu kita sepelekan. Padahal sesungguhnya itu bisa membawa dampak yang besar dalam kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Salah satu adab yang sering kita sepelekan atau kita tidak laksanakan, yaitu adab
dalam melaksanakan solat berjamaah. Kita ketahui bahwa adab imam, adab berjamaah itu ada adab-adab ketika kita berjamaah itu kita sepelekan. Kita anggap mungkin itu hanya persoalan biasa, tetapi itu adalah salah satu keabsahan solat kita. Bapak Ibu, saya katakan di sini ya, bahwa kita sepakati bahwa imam itu adalah panutan kita. Imam itu adalah pemimpin kita. Apa yang dikatakan imam, itulah yang kita harus lakukan. Kita berjamaah bagaikan seorang pasukan, misalnya tentara atau kepolisian, yang menjadi panutan atau pemberi aba-aba adalah tentu pimpinannya atau komandan platonnya atau komandan kompinya dan lain-lainnya. Begitu juga ketika kita salat berjamaah, yang menjadi ikutan kita adalah imam. Apa sebelum imam bertakbir, apa yang dibaca imam? Ya, tentu imam mengatakan sawwu sufufakum. Itu kalimat sebenarnya kalimat perintah. Ya, ini yang perlu kita sampaikan. Artinya bahwa rapatkanlah shafmu. Ya, kalau biasa di bahasa Indonesia kan Pak Imam mengatakan rapatkan dan luruskan shaf. Sebab apa? Tamamin shalah. Rapat salat itu adalah kesempurnaan salat. Bagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rapatnya shaf kita itu? Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Rasul tidak mengambil takbir ya atau tidak takbir sebelum ada pemberitahuan dari Ali bin Abi Thalib. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat ya menunjuk Ali bin Abi Thalib itu menyempurnakan shaf daripada jamaah, merapatkan shaf jamaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau Ali mengatakan belum rapat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak takbir. Begitu juga di zaman Umar bin Khattab, di zaman Umar bin Abdul Aziz. Sebelum ada pemberitahuan dari orang yang ditunjuk untuk merapatkan shaf, beliau ini tidak melaksanakan atau tidak bertakbir. Tapi saya kira Bapak Ibu yang saya hormati, tidak perlu kita menunjuk orang ya merapatkan shaf kita. Nanti kalau ada yang menunjuk, nanti lagi ada yang mengatakan ada lagi aliran baru di Masjid Agung. Kenapa ada yang mengatur shaf? Nah, yang penting kita ketahui, yang penting kita tahu ilmunya berjamaah. Ada juga ya kita lihat Bapak Ibu, mohon maaf saja, dalam berjamaah yang dimaksudkan untuk untuk shaf itu rapat adalah antara bahu dengan bahu harus bersentuhan. Ini salah satu adabnya di antara adab-adab yang lain, yang ini yang perlu kita pahami. Antara bahu dengan bahu bersentuhan, bukan kaki. Kalau kaki biasanya kita lihat kaki dibuka lebar Bapak Ibu. Yakinlah kalau kaki dibuka lebar bersentuhan, jangankan saja satu rakaat saja kita lakukan, yakinlah bahwa akan berpisah shaf kita, tidak paku rapat lagi. Tapi kalau shaf kita antara bahu dengan bahu bersentuhan sampai salam, yakinlah Bapak Ibu pasti shaf itu akan rapat terus. Maka bagaimana caranya kita berdiri? Nah, Bapak-bapak bisa lihat nanti berdiri Pak Imam, cara posisi kaki kita ketika kita berdiri untuk mengambil shaf. Nah, makanya juga biasa ada imam mengatakan kaki selebar atau sejajar dengan bahu. Jadi jangan melewati bahu kita. Apalagi yang pakai sajadah, mohon maaf Bapak Ibu yang memakai sajadah yang lebar, yang biasa sajadah itu karena ada sampai 70 cm. Kalau ada yang 70 cm, sebab biasanya ada orang yang mau merapatkan shafnya, mungkin dia merasa berat ketika menginjakkan
ke sajadah orang, ataukah kadangkala di antara kita tidak mau diinjak sajadah kita. Bukan berarti saya melarang Bapak Ibu untuk pakai sajadah, tetapi lihatlah, bisa kita mengukur ya. Ketika ada sajadah yang 70 cm, dua saja, baru orang berdiri di tengahnya masing-masing. Lihat, pasti di tengah antara saf itu akan berpisah. Padahal imam sudah mengatakan tadi, sawu sufufakum, rapatkan saf. Ya, terakhir hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tamamin salat, sebab itu adalah kesempurnaan salat. Apakah salat kita sah atau tidak? Tentu sah, karena tidak ada hubungan antara rapatnya saf dengan sahnya salat. Salat itu ketika membatalkan wudu, berarti wudu, salat kita tidak sah. Tetapi saf kita demi kesempurnaan. Bayangkan Bapak Ibu yang saya hormati, ketika kita mempunyai usaha atau membuat misalnya bangunan, disuruh tukang untuk memperbaiki bangunan itu, tapi ketika ada bangunan di antara bangunan kita ada yang tidak baik, pasti bagaimana perasaan kita? Pasti tidak puas kita. Apakah misalnya kalau misalnya, tapi ketika misalnya bangunan itu sempurna sesuai dengan keinginan kita, tentu puas perasaan kita. Apakah misalnya Bapak Ibu, ketika sempurnanya saf itu adalah Allah puas? Tidak. Yang menjadi puas nanti adalah di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah kita. Kenapa? Karena ketika sebentar di hari akhirat, maka dibukalah semua lembaran kegiatan kita, termasuk saf kita. Oh, kamu tidak safmu, maka nanti ada penyesalan di antara kita. Tapi ketika saf kita lurus, rapat, maka ada kepuasan kita nanti di hari akhirat, bahwa kita diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati, salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yang memerintahkan supaya saf kita dirapatkan. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan Abu Daud dan dari Umar, yang mengatakan, dirikanlah atau rapatkanlah saf dan sejajarkan bahumu. Ini hadis Rasulullah, saya bacakan artinya Bapak Ibu yang saya hormati. Dan tutuplah tempat-tempat yang lempang atau yang kosong. Ya, tutuplah yang ruang-ruang yang kosong. Dan lembutkanlah dirimu apabila ditarik oleh tangan-tangan saudara-saudaramu, dan janganlah kamu biarkan lapangan-lapangan syaitan. Ini artinya kalau ketika kita ada di antara saf kita yang kosong, berarti itu sebenarnya ada lapangan-lapangan atau tempat syaitan. Makanya Bapak Ibu yang saya hormati, dan banyak lagi sebenarnya adab-adab yang lain yang perlu kita pahami dalam melaksanakan ibadah salat kita, agar salat kita dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sempurna. Biasa kita lihat dalam melaksanakan shaf, apalagi kalau misalnya kita terlambat. Nah, ini perlu kita mohon maaf. Ya, mudah-mudahan di sini tidak ada. Ya, biasa kalau ada terlambat, ya biasanya langsung dari sebelah kiri misalnya langsung ambil shaf, yang sebelah sana langsung ambil shaf, yang dari belakang langsung ambil shaf di tengah. Akhirnya apa? Kosong di tengah. Padahal kita dianjurkan untuk menyempurnakan shaf. Usahakan shaf pertama sempurna, shaf kedua sempurna, dan seterusnya. Kalau ada yang sebelah sana yang kosong, orangnya dari sana, silakan isi yang kosong. Jangan membentuk shaf yang lain. Sekali lagi, bahwa demi kesempurnaan salat kita, demi kesempurnaan salat kita, tentu ini adab-adab berjamaah perlu kita lakukan. Jangan sampai hal ini, hal-hal yang kecil, hal-hal yang mungkin kita anggap sepele, mungkin hal mengatakan bahwa itu tidak ada pengaruhnya, itu sedikit saja nanti ketika, tetapi yakinlah bahwa alangkah ruginya ketika sebentar di hari akhirat nanti kita dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa tidak sempurna salatmu. Tidak ada lagi waktu untuk kembali di dunia.
Walaupun sebenarnya yakinlah seperti tadi dinyatakan anak kita yang ceramah subuh mengatakan sebentar di hari akhirat orang yang mengatakan yang berdoa, ya Tuhan kami, sekiranya Engkau menunda kematianku sedikit saja, saya akan bersedekah dan saya menjadi orang-orang yang saleh, berbuat saleh-saleh. Nah ini, dan banyak sekali Bapak Ibu yang saya hormati, permintaan-permintaan Allah yang meminta kembali ke dunia untuk berbuat kebajikan. Kenapa? Karena setelah dihamparkan lembaran-lembaran perbuatannya, maka ia akan menyesali perbuatannya ketika dunia. Tapi yakinlah bahwa tidak ada lagi waktu Allah berikan kepada kita untuk kembali ke dunia ketika kita sudah dimasukkan di liang lahat. Saya kira ini Bapak Ibu yang saya hormati, karena sudah 15 menit. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Sekali lagi bahwa patuhilah walaupun sekecil apapun sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita lakukan. Sekali lagi bahwa yakinilah apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak ada yang jelek terhadap umatnya. Walaupun kita merapatkan saf kita, walaupun kita bersempit-sempitan ketika kita melaksanakan saf, yakinilah bahwa semoga dengan menyempitkan saf kita di sini, merapatkan saf kita, nanti Allah Subhanahu wa taala melonggarkan kita di hari akhirat dengan balasan surganya Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jamaah salat Isya dan insyaallah dilanjutkan salat tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya mengucapkan dan kita semua memanjatkan puji syukur kepada Ilahi Rabbi, karena kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur panjang, kesehatan, sehingga kita masih bisa menyelesaikan 25 Ramadan. Oleh karena itu, sebagai umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tak henti-hentinya kita memperbanyak syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah. Semoga dilimpahkan rahmatnya kepada kita semua, dan insyaallah beliau salah satu nabi dan rasul yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk memberi syafaat di yaumil akhir nanti. Semoga kita yang ada di bulan suci Ramadan ini, khususnya yang datang melaksanakan ibadah salat ini, salah satu di antara kita mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil akhir nanti atas izin Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagaimana sering kita dengar bahwa Islam ini adalah sudah sempurna. Allah Subhanahu wa taala memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghadapnya karena sudah sempurna Islam ini. Sekecil apapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh kepada kita. Salah satunya tadi yang disampaikan oleh ustaz kita waktu subuh, adab menguap
Jadi adab menguap bukan karena kita harus tekan mulut kita. Kalau bisa tidak kelihatan gigi, kalau tidak ditutup dengan telapak tangan atau tangan kita. Itu adabnya. Bukan membuka. Wah, kan begitu. Biarkan banyak yang biasa kalau kita menguap dibuka. Makanya kenapa sering terjadi Bapak Ibu ketika ada yang menguap biasa kaku mulutnya. Kenapa? Itu disampaikan tadi bahwa jin akan masuk ke dalamnya. Karena itu adalah pintu jin yang masuk ke dalam tubuh seseorang dengan lewat menguap. Oleh karena itu banyak sekali adab-adab yang Allah lewat Rasulnya yang diberikan kepada kita. Tapi kadangkala kita sebagai hamba mungkin tidak tahu, ataukah kita menganggap remeh, ataukah kita menganggap bahwa itu adalah persoalan yang kecil, sehingga adab-adab itu kita sepelekan. Padahal sesungguhnya itu bisa membawa dampak yang besar dalam kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Salah satu adab yang sering kita sepelekan atau kita tidak laksanakan, yaitu adab dalam melaksanakan sholat berjamaah. Kita ketahui bahwa adab imam, adab berjamaah itu ada adab-adab ketika kita berjamaah itu kita sepelekan. Kita anggap mungkin itu hanya persoalan biasa, tetapi itu adalah salah satu keabsahan sholat kita. Bapak Ibu, saya katakan di sini bahwa kita sepakati bahwa imam itu adalah panutan kita. Imam itu adalah pemimpin kita. Apa yang dikatakan imam, itulah yang kita harus lakukan. Kita berjamaah bagaikan seorang pasukan, misalnya tentara atau kepolisian, yang menjadi panutan atau pemberi aba-aba adalah tentu pimpinannya atau komandan platonnya atau komandan kompinya dan lain-lainnya. Begitu juga ketika kita sholat berjemaah, yang menjadi ikutan kita adalah imam. Apa sebelum imam bertakbir, apa yang dibaca imam? Tentu imam mengatakan sawwu sufufakum. Itu kalimat sebenarnya kalimat perintah. Ini yang perlu kita sampaikan. Artinya bahwa rapatkanlah shafmu. Kalau biasa di bahasa Indonesia kan Pak Imam mengatakan rapatkan dan luruskan shaf. Sebab apa? Tamamin sholat. Rapat sholat itu adalah kesempurnaan sholat. Bagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rapatnya shaf kita itu? Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Rasul tidak mengambil takbir atau tidak takbir sebelum ada pemberitahuan dari Ali bin Abi Thalib. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjuk Ali bin Abi Thalib itu menyempurnakan shaf daripada jamaah, merapatkan shaf jamaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau Ali mengatakan belum rapat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak takbir. Begitu juga di zaman Umar bin Khattab, di zaman Umar bin Abdul Aziz, sebelum ada pemberitahuan dari orang yang ditunjuk untuk merapatkan shaf, beliau ini tidak melaksanakan atau tidak bertakbir. Tapi saya kira Bapak Ibu yang saya hormati, tidak perlu kita menunjuk orang merapatkan shaf kita. Nanti kalau ada yang menunjuk, nanti lagi ada yang mengatakan ada lagi aliran baru di Masjid Agung. Kenapa ada yang mengatur shaf? Nah, yang penting kita ketahui, yang penting kita tahu ilmunya berjamaah.
Ada juga ya, kita lihat Bapak Ibu, mohon maaf saja, dalam berjamaah yang dimaksudkan untuk saf itu rapat adalah antara bahu dengan bahu harus bersentuhan. Ini salah satu adabnya di antara adab-adab yang lain, yang ini yang perlu kita pahami. Antara bahu dengan bahu bersentuhan, bukan kaki. Kalau kaki, biasanya kita lihat kaki dibuka lebar Bapak Ibu. Yakinlah, kalau kaki dibuka lebar bersentuhan, jangankan saja satu rakaat saja kita lakukan, yakinlah bahwa akan berpisah saf kita, tidak paku rapat lagi. Tapi kalau saf kita antara bahu dengan bahu bersentuhan sampai salam, yakinlah Bapak Ibu, pasti saf itu akan rapat terus. Maka bagaimana caranya kita berdiri? Nah, Bapak-bapak bisa lihat nanti berdiri Pak Imam, cara posisi kaki kita ketika kita berdiri untuk mengambil saf. Nah, makanya juga biasa ada imam mengatakan kaki selebar atau sejajar dengan bahu. Jadi jangan melewati bahu kita. Apalagi yang pakai sajadah, mohon maaf Bapak Ibu yang memakai sajadah yang lebar, yang biasa sajadah itu kan ada sampai 70 cm. Kalau ada yang 70 cm, sebab biasanya ada orang yang mau merapatkan safnya, mungkin dia merasa berat ketika menginjakkan ke sajadah orang, atau kadang-kala di antara kita tidak mau diinjak sajadah kita. Bukan berarti saya melarang Bapak Ibu untuk pakai sajadah, tetapi lihatlah, bisa kita mengukur ya, ketika ada sajadah yang 70 cm, dua saja, baru orang berdiri di tengahnya masing-masing. Lihat, perpasti di tengah antara saf itu akan berpisah. Padahal imam sudah mengatakan tadi, sawu sufufakum, rapatkan saf. Ya, terakhir hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tamamin salat, sebab itu adalah kesempurnaan salat. Apakah salat kita sah atau tidak? Tentu sah, karena tidak ada hubungan antara rapatnya saf dengan sahnya salat. Salat itu ketika membatalkan wudu, berarti wudu, salat kita tidak sah. Tetapi saf kita demi kesempurnaan. Bayangkan Bapak Ibu yang saya hormati, ketika kita mempunyai usaha atau membuat misalnya bangunan, disuruh tukang untuk memperbaiki bangunan itu, tapi ketika ada bangunan di antara bangunan kita ada yang tidak baik, pasti bagaimana perasaan kita? Pasti tidak puas kita. Apakah misalnya kalau misalnya, tapi ketika misalnya bangunan itu sempurna sesuai dengan keinginan kita, tentu puas perasaan kita. Apakah misalnya Bapak Ibu, ketika sempurnanya saf itu adalah Allah puas? Tidak. Yang menjadi puas nanti adalah di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah kita. Kenapa? Karena ketika sebentar di hari akhirat, maka dibukalah semua lembaran kegiatan kita, termasuk saf kita. Oh, kamu tidak safmu, maka nanti ada penyesalan di antara kita. Tapi ketika saf kita lurus, rapat, maka ada kepuasan kita nanti di hari akhirat, bahwa kita diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati, salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yang memerintahkan supaya saf kita dirapatkan. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan Abu Daud dan dari Umar, yang mengatakan, dirikanlah atau rapatkanlah saf dan sejajarkan bahumu. Ini hadis Rasulullah, saya bacakan artinya Bapak Ibu yang saya hormati. Dan tutuplah tempat-tempat yang lempang atau yang kosong. Ya, tutuplah yang ruang-ruang yang kosong. Dan lembutkanlah dirimu apabila ditarik oleh tangan-tangan saudara-saudaramu, dan janganlah kamu biarkan lapangan-lapangan syaitan. Ini artinya kalau ketika kita ada di antara saf kita yang kosong, berarti itu sebenarnya ada lapangan-lapangan atau tempat syaitan. Makanya
Bapak Ibu yang saya hormati, dan banyak lagi sebenarnya adab-adab yang lain yang perlu kita pahami dalam melaksanakan ibadah salat kita agar salat kita dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sempurna. Biasa kita lihat dalam melaksanakan shaf, apalagi kalau misalnya kita terlambat. Nah, ini perlu kita mohon maaf. Ya, mudah-mudahan di sini tidak ada. Ya, biasa kalau ada terlambat, ya biasanya langsung dari sebelah kiri misalnya langsung ambil shaf, yang sebelah sana langsung ambil shaf, yang dari belakang langsung ambil shaf di tengah. Akhirnya apa? Kosong di tengah. Padahal kita dianjurkan untuk menyempurnakan shaf. Usahakan shaf pertama sempurna, shaf kedua sempurna, dan seterusnya. Kalau ada yang sebelah sana yang kosong, orangnya dari sana silakan isi yang kosong. Jangan membentuk shaf yang lain. Sekali lagi bahwa demi kesempurnaan salat kita, demi kesempurnaan salat kita, tentu ini adab-adab berjamaah perlu kita lakukan. Jangan sampai hal ini, hal-hal yang kecil, hal-hal yang mungkin kita anggap sepele, mungkin hal mengatakan bahwa itu tidak ada pengaruhnya, itu sedikit saja nanti ketika, tetapi yakinlah bahwa alangkah ruginya ketika sebentar di hari akhirat nanti kita dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa tidak sempurna salatmu. Tidak ada lagi waktu untuk kembali di dunia. Walaupun sebenarnya yakinlah seperti tadi dinyatakan anak kita yang ceramah subuh mengatakan, sebentar di hari akhirat orang yang mengatakan, yang berdoa, ya Tuhan kami, sekiranya Engkau menunda kematianku sedikit saja, saya akan bersedekah dan saya menjadi orang-orang yang saleh, berbuat saleh-saleh. Nah ini, dan banyak sekali Bapak Ibu yang saya hormati, permintaan-permintaan Allah yang meminta kembali ke dunia untuk berbuat kebajikan. Kenapa? Karena setelah dihamparkan lembaran-lembaran perbuatannya, maka ia akan menyesali perbuatannya ketika dunia. Tapi yakinlah bahwa tidak ada lagi waktu Allah berikan kepada kita untuk kembali ke dunia ketika kita sudah dimasukkan di liang lahat. Saya kira ini Bapak Ibu yang saya hormati, karena sudah 15 menit. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Sekali lagi bahwa patuhilah walaupun sekecil apapun sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita lakukan. Sekali lagi bahwa yakinilah apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak ada yang jelek terhadap umatnya. Walaupun kita merapatkan shaf kita, walaupun kita bersempit-sempitan ketika kita melaksanakan shaf, yakinilah bahwa semoga dengan menyempitkan shaf kita di sini, merapatkan shaf kita, nanti Allah Subhanahu wa taala melonggarkan kita di hari akhirat dengan balasan surganya Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.